3. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Syifa yang berjaga pada poliklinik di pagi hari ini. Sebelumnya saya sedang berbicara dengan Ibu siapa, nggih? Ibu Dela. Baik Ibu, mohon izin untuk beberapa menit ke depan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sekiranya akan mengarah ke hal pribadi. Apakah Ibu berkenan untuk menjawabnya, nggih? Berkenan. Baik, Ibu tidak perlu khawatir untuk kerahasiaannya akan saya jaga. Baik, bisa diinformasikan kepada saya untuk usia, tempat tinggal, dan juga pekerjaan Ibu saat ini? Usianya 30 tahun, saya tinggal di Panji, pekerjaannya sebagai pegawai swasta. Baik, apakah Ibu sudah menikah, nggih? Sudah. Baik, Ibu bisa diberitahukan untuk keluhannya pagi hari ini? Saya merasa wajah saya kesemutan, terus agak mengarah ke kanan dokter. Seperti miring ke kanan ya? Baik, sejak kapan nih Bu? Sejak tadi pagi. Baik, apakah rasanya ini terus menerus atau yang timbul nih? Terus menerus. Baik, kemudian apakah dari pertama kali dia rasakan bisa diceritakan bagaimana kronologinya Bu? Waktu itu saya kan kemarin tidur, terus tadi pagi pas bangun tidur itu tiba-tiba dari pagi itu langsung ada kesemutan, terus agak mengarah ke kanan aja. Baik, apakah ada faktor yang memperberat ataupun memperringan daripada keluhan ini? Tidak ada. Apakah dari Ibu sendiri pernah mengalami hal yang serupa? Apakah dari keluarga Ibu ada yang mengalami hal yang serupa? Tidak. Baik, apakah Ibu sebelumnya sudah melakukan pengobatan? Tidak. Belum ya. Baik, kemudian apakah Ibu sehari-hari ini kan tadi disebutkan bahwa Ibu sebagai pegawai swasta, untuk kesehariannya bagaimana nih Ibu bisa diceritakan secara singkat? Saya itu biasanya setiap hari kerja dok, dari jam 8 sampai jam 5. Terus biasanya juga saya duduk dan saya di ruangan ber-AC aja, nggak pernah di luar. Baik, apakah Ibu memiliki riwayat alergi obat-obatan maupun makanan? Tidak. Tidak. Kemudian untuk Ibu apakah daripada riwayat sosialnya, mohon maaf, mengonsumsi rokok, alkohol ataupun obat-obat terlarang lainnya? Tidak. Tidak. Baik Ibu, untuk menegakkan diagnosisnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus 7 dan juga nervus 12, yaitu nervus facialis dan juga hipoglossal. Jadi di mana nanti saya akan meminta Ibu untuk merasakan beberapa jenis rasa yang saya berikan. Saya akan teteskan kepada mulut Ibu, apakah Ibu berkenan? Berkenan. Baik, mohon izin Ibu, jika Ibu berkenan Ibu bisa melakukan duduk pada bed pasien. Dulu saya akan melakukan persiapan aseptik. Baik, untuk pemeriksaan pertama, yakni pemeriksaan pada nervus facialis Ibu, di mana saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah Ibu, Kemudian, lalu untuk pemeriksaan ini terdiri dari 3 pemeriksaan, yaitu motorik, parasimpatis, dan juga sensorik. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan motorik. Baik, di sini saya akan mengamati daripada wajah Ibu, dan Ibu mohon izin saya akan memberikan arahan atau nanti Ibu bisa melakukan instruksi dari saya, Baik, Ibu bisa diam terlebih dahulu. Baik, Ibu bisa mengangkat kedua alisnya. Kemudian bisa mengkerutkan alisnya. Baik, Ibu bisa menutup matanya. Lalu saya akan sedikit membukanya, apabila terasa tidak nyaman, mohon maaf nih Ibu. Baik, kemudian Ibu bisa monyongkan bibirnya. Lalu Ibu bisa senyum atau menyengir. Baik, kemudian Ibu bisa mengembungkan pipinya. Lalu saya akan melakukan sedikit penekanan, Baik Ibu, dari pemeriksaan motorik di sini saya melihat bahwa dari muka Ibu itu simetris antara sisi kanan maupun sisi kiri, Kemudian dari tinggi alis, kemudian lipatan dahi, celah mata, kemudian lipatan nasolabial, itu saya tidak menemukan adanya kelainan, jadi simetris, Kemudian untuk selanjutnya saat Ibu memonyongkan bibir dan juga mengkerutkan alis, itu saya tidak melihat adanya keterlambatan daripada gerakan tersebut. Kemudian selanjutnya saat Ibu menutup mata dan juga mengembungkan pipi, di situ saya tidak menemukan daripada otot-otot Ibu normal, Jadi untuk pemeriksaan motorik saya dapatkan normal, tidak ada kelainan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan parasimpatis. Jadi di sini saya akan menggunakan pen light dan juga kertas lakmus untuk memeriksa kelenjar lakrimal Ibu, kemudian memeriksa rongga hidung dan juga rongga mulut Ibu, lalu pada kelenjar sublingual juga, Baik, untuk pemeriksaan pertama kelenjar lakrimalis saya akan menggunakan kertas lakmus. Ibu bisa berkedip-kedip dulu, Baik.
sudah cukup Ibu? Mohon maaf apabila terasa sedikit nyeri ataupun tidak nyaman, Ge. Baik, di sini untuk mata selanjutnya. Baik, di sini dari kertas lakmusnya itu untuk pH daripada air mata ibu itu normal, Ge. Jadi kertas lakmusnya berwarna biru. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan rongga hidung, rongga mulut serta kelenjar sublingualis. Ibu bisa membuka mulut ibu terlebih dahulu. Baik, lidahnya bisa ke atas. Lalu lidahnya bisa dijulurkan. Baik, cukup. Untuk rongga hidung ibu bisa sedikit mendongak ke atas nih. Baik, untuk pemeriksaan rongga mulut dan juga rongga hidung di sini saya dapatkan normal. Saya tidak menemukan adanya luka, bengkak ataupun terdapat sumbatan ataupun kelainan lainnya, Ge. Kemudian pada kelenjar sublingual juga normal. Saya menemukan adanya sedikit cairan dalam batasan normal. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya, yakni pemeriksaan sensoris, di mana saya akan memberikan tetesan pada mulut ibu. Jadi ibu nanti saya minta untuk menjulurkan lidahnya, lalu nanti ibu bisa mengidentifikasi daripada rasa yang jenis-jenis rasa yang saya berikan. Kemudian ibu bisa menunjuk daripada rasa yang sudah ibu rasakan. Kemudian nanti saya minta ibu untuk menutup mata, ya. Jadi selama pemeriksaan ibu tidak diperkenankan untuk membuka mata. Pakai lidahnya, guys. Bisa dijulurkan lidahnya, Bu. Tutup matanya, Ge. Apakah bisa dirasakan? Baik, bisa ditunjuk nih Ibu untuk rasa yang sudah Ibu rasakan. Baik, untuk pemeriksaan saraf facialis, nervus facialis ini sudah dilakukan. Dari pemeriksaan sensoris juga di sini saya tidak menemukan adanya kelainan. Ibu juga sudah bisa mengidentifikasi daripada jenis-jenis rasa yang saya berikan, Ge. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus hipoglossus ibu atau daripada lidah ibu. Jadi yang pertama saya akan melakukan pengecekan daripada apakah ada satria ataupun disatria ataupun gangguan bicara, Ge. Ibu bisa mengikuti instruksi dari saya untuk menyebutkan ular lari lurus. Ular lari lurus. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan inspeksi ataupun pengamatan daripada lidah ibu. Yang pertama saat posisi lidah ibu diam. Ibu bisa membuka mulutnya, lalu menjulurkan lidah. Baik, di sini daripada pemeriksaan inspeksi atau pengamatan daripada lidah ibu, baik dalam keadaan diam maupun keadaan menjulurkan lidah, di situ tidak ada saya temukan adanya kelumpuhan, Ge, atau normal. Dan juga saat ibu mendiamkan lidah, di situ simetris antara lidah kanan dan juga lidah kiri, Ge. Baik, untuk pemeriksaan telah selesai. Ibu bisa duduk kembali pada kursi pasien sembari saya akan melakukan aseptik. Baik Ibu, dari pemeriksaan hari ini, baik nervus facial maupun nervus hipoglossus itu didapatkan semuanya normal, Ge. Kemudian pada nervus facial, baik itu pemeriksaan motorik, parasimpatis maupun sensoris saya dapatkan normal. Jadi saya tidak menemukan adanya kelainan sesuai dengan apa yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian pada pemeriksaan hipoglossus juga saya temukan normal, baik cara Ibu berbicara, instruksi yang saya berikan itu normal, tidak ada saya temukan adanya gangguan bicara. Kemudian saat saya melakukan pengamatan juga itu normal, Ge. Jadi saat ibu mendiamkan lidahnya itu normal, tidak ada yang tertarik ke sisi manapun. Jadi apabila terjadi kelumpuhan, memang nanti lidahnya itu saat posisi diam akan tertarik ke sisi yang sehat. Kemudian saat dijulurkan nanti apabila dia terdapat kelumpuhan, lidahnya akan tertarik ke sisi yang mengalami kelumpuhan tersebut. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyarankan Ibu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada dokter spesialis syaraf. Jadi apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, untuk jadwal selanjutnya akan saya infokan kembali. Terima kasih Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya? Tidak. Baik, terima kasih Ibu.